kita di podcast Spontan Uhuy. Jadi this is our first video ya guys. Ya bener banget, apalagi ini podcast pertama kita yang dimana pasti banyak banget persiapannya yang susah ya menurut kita. Bener gak sih Kak Jil? Oh my god, sorry kita spill namanya. It's okay, nggak apa-apa. Jadi langsung aja ya, kenalin nama aku Dwi Nobjalan Ariba, biasa dipanggil Jilan. Halo Kak Jil. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Lanjut aja ya perkenalannya. Jadi aku mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD angkatan 2023. Kalau aku Vina Ramadhani, biasa dipanggil Vina. Aku juga sama kayak Kak Jil, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD angkatan 2023. Nah, jadi sebenarnya tujuan podcast yang mau kita bahas ini apa sih Kak Jil? Jadi di sini kita bakal ngebahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia nih. Wah, setauku tuh itu panjang banget sih Kak Jil, dari yang era pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang ini reformasi. Ya Bener banget, panjang banget banget tuh. sih. Terus kalau kita berdua doang kayaknya nggak asik nih Kak Jil dengan materi yang Panjang. Kalau dibelajarin di sekolah atau di kampus tuh pasti bosen. Dan kalian semua para Soma pasti kurang paham juga kan ya. Kita bakal bantu Soma semuanya pahamin materi ini. Dan juga dengan pembawaan yang seru sih pastinya. Iya, benar banget. Jadi gimana nih? Kayaknya kita punya artis dadakan nih untuk para Guest Soma. star, guest Iya. Gimana? Langsung aja kita Langsung panggil. aja kita undang. Halo Soma. Widih, udah ada guest starnya nih guys di belakang kita nih sekarang nih bersama kita. Jadi kami adalah Manula, mahasiswa Unila. Wah, Unila nih, keren. Saya gimana nih? Saya Sama Ayo. kita semua ya. Iya, langsung kenalan aja ya guys sama Mbak samping aku nih, siapa nih namanya? Halo, kenalin nama aku Eta Aprilia. Nama aku Vivi Aprilia Saputri. Kalau aku Zahra Anastasia. Wah, cantik-cantik gak guys narasumber kita? Kak Vivi sama Kak Tasya. Say hi dulu guys. Kalau boleh tahu kan dari Unila nih, program studinya apa? Halo, jadi aku biasa juga dipanggil Eta ya tadi. Aku dari angkatan yang sama nih kayak Kak Vina sama Kak Jil. Aku dari angkatan 23 PGSD, teman-teman. Salam kenal. Halo Kak Eta. Nah, kalau aku sama juga nih dari PGSD angkatan 23. Mana nih suaranya maba? Ya lanjut. Kalau aku juga sama mereka dari PGSD angkatan 2023. Oke, jadi udah kenal nih ya sama gestar kita. Ada Kak Tasya, ada Kak Vivi, sama ada Kak Eta. Ya bener banget. Jadi di sini mereka bakal bantuin kita berdua untuk ngejelasin materi yang akan kita bahas pada topik kali ini gitu. Iya benar banget. Jadi langsung aja ya guys, tanpa basa-basi kita langsung aja ke materi yang pertama. Pancasila di era awal pra kemerdekaan sampai awal kemerdekaan itu kayak mana sih Kak Tasya? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, boleh nih saya tanya, kan kalau misalkan kita bicara tentang era prakemerdekaan, pastinya
yang muncul pertama kali di dalam benak kita itu nggak jauh-jauh dari masa kerajaan dan masa penjajahan kan. Nah, pada masa kerajaan ini istilah Pancasila terdapat di dalam buku Negara Kertagama karya Prapanca dan buku Sutasoma karya Mpu Tantular, di mana istilah ini mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau Pancasila Krama. Selain terdapat di dalam 2 buku tadi, Pancasila juga termanifestasi di dalam Sumpah Pemuda nih yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Oh, jadi nggak cuman di Iya. 2 buku tadi itu, tapi di Sumpah Pemuda juga Pancasila itu ada. Ya. Kemudian pada sisi lain, begitu lamanya Indonesia dijajah, jadinya nilai-nilai yang tadi nih, nilai-nilai yang terdapat di dalam buku, terdapat di dalam Sumpah Pemuda ini mulai hilang, sehingga Indonesia harus menemukan lagi jati dirinya. Nah, untuk itulah maka Dr. Rajiman Widyodiningrat ini berpikir keras lah bagaimana caranya supaya Indonesia dapat menemukan kembali jati dirinya. Perasaan Dr. Rajiman ini disampaikan di dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana pada sidang ini terdapat 3 event nih teman-teman. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara. Demikian juga di tanggal 30-nya, Dr. Supomo mengemukakan teori-teori tentang negara. Kemudian pada tanggal 1 Juninya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. Dasar negara ini dikenal dengan istilah Pancasila. Oke. Nah, beliau juga ini mengusulkan jika tidak berkenan dengan 5 sila tadi dapat diperas menjadi trisila. Jika trisila dirasa belum memenuhi, maka dapat diperas lagi menjadi ekasila. Kemudian setelah sidang pertama nih ya BPUPKI, terjadilah perdebatan nih. Perdebatan ini tentu aja sengit ya. Iyalah pastinya. Apalagi masih zaman-zaman itu ya. Pada saat itu pasti sengit banget sih. Perdebatan ini tuh disebabkan adanya perbedaan pendapat. Namun, dengan kesadaran yang tinggi, dengan terjadinya kompromi politik antara pihak yang netral dan pihak muslim, sehingga menyepakati Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya betul. Karena kan negara kita nggak cuma satu agama guys. Jadi nggak cuma Islam doang. benar. Kemudian setelah masuk nih di era kemerdekaan, Pancasila baru disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar dengan terlebih dahulu menghilangkan 7 kata tadi sehingga menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Oke, tadi kan udah dibahas ya kalau Pancasila itu disahkan pada sidang PPKI tadi gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih Kak Tasya polemik-polemik yang terjadi setelah itu? Tentunya ada sih ya, apalagi di awal era tahun 50-an tuh muncullah suatu perbedaan yang termaktub dalam 2 kutub nih. Nah, di mana kutub pertama ini memandang Pancasila tidak hanya sebagai kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial. Sementara kubu yang kedua menempatkan Pancasila sebagai kompromi politik, begitu. Oke, jadi dari materi yang telah dipaparkan oleh Kak Tasya tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya kalau Pancasila itu pada pra kemerdekaan itu baru dirumuskan aja, tetapi pada awal kemerdekaan baru disahkannya Pancasila pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Iya betul. Setelah kita udah memahami nih dari zaman pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Jadi di sini bakal dibantu jelasin oleh Kak Vivi sebagai yang udah memahami banget nih materi itu, dipersilahkan. Ayo cewek bumi. Iya, jadi kalau tadi Kak Tasya ngejelasin tentang Pancasila di era pra kemerdekaan nih.
sekarang giliran aku bakal ngejelasin Pancasila di era Orde Lama. Pasti Soma kayak nggak asing gak sih? Kak Jill sama Kak Vina asing atau enggak gitu? Enggak sih. Iya, soalnya kayak zaman SMP tapi banget. nggak paham nih makanya. Iya. Tapi kayak tolong. namanya juga pelajaran sejarah, jadi kayak agak Iya. membosankan gak sih? masa lalu. Nggak usah dikenang. Iya bener. Lanjut Kak Vivi. Ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin Pancasila di era Orde Lama dulu nih. Nah, masa Orde Lama itu apa sih? Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Nah, dalam Pancasila di era Orde Lama ini terbagi menjadi 3 periode implementasi Pancasila. Yang pertama itu periode pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Itu mendapatkan 2 hasil. Yang pertama, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua itu, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan nih. Terus selanjutnya itu ada periode 1950 sampai 1959. Itu ada 2 juga. Yang pertama ada sistem pemerintahan yang liberal sehingga lebih mengutamakan hak-hak individual. Nah, yang kedua itu ada sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Terus, pada periode terakhir di tahun 1959 sampai 1966 itu yang pertama periode 1959 sampai periode 1966 itu dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Kenapa? Karena kepemimpinan dipegang penuh oleh kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 1959 nih. Terus selanjutnya ada muncul politik nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Yang terakhir ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun. Kalau tadi aku udah ngebahas Pancasila di era Orde Lama. Kalau ada kata-kata lama pasti ada kata-kata baru kan? Gak mungkin lama terus. Lucu banget. Iya, gemes deh nih. Aku emang semenggemaskan itu guys. Timi-timi. Nah, Pancasila di era Orde Baru nih. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tritura nih. Nah, Tritura agak asing nih di telinga. Sebenarnya apa Asing sih Kak ya. Vivi Tritura ini? Jadi Kavin, Tritura itu tuntutan rakyat yang terdiri dari tiga tuntutan, maaf ya. Yang pertama itu pembubaran PKI, yang kedua perombakan kabinet Dwi Kora, dan yang ketiga penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang nih dengan aksi-aksi mereka hingga terjadi peristiwa G30 SPKI nih. Nggak asing banget kan Siapa yang nggak G30 tahu SPKI? kejadian G30 SPKI yang dimana kejadian itu sangat membuat trauma untuk bangsa Indonesia. Nah, iya, benar Sampai banget. sekarang. Tiger lah Iya, kita. setahu aku aja sampai sekarang tuh udah nggak dibolehin penayangan film G30 SPKI di TV. Iya, saking traumanya ya. Iya, benar. Jadi terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Jadi masyarakat itu menurunkan gitu loh. Jadi kurang percaya gitu kepada Presiden Soekarno. Karena itu pula dikeluarkannya Super Semar atau yang biasa dikenal Surat Perintah 11 Maret nih. Keluar tuh Super Semar karena Iya. rakyat itu udah nggak percaya lagi sama pemerintah. Terus
di sistem pemerintahan di era Orde Baru nih ada 3. Yang pertama, menerapkan pengajaran P4. Tahu nggak sih kalian P4 itu apa? Gak tahu. Asing banget. Iya. Asing banget. Soma kira-kira tahu nggak ya P4 itu apa? Soma apa Soma? Kalau tahu bisa komen ya. Jadi aku jelasin aja deh ya. Jadi P4 ini pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Jadi udah tahu kan? Iya. Nah, yang kedua, Soekarno mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila nih. Terus yang terakhir, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Terus ada penyebab jatuhnya Orde Baru nih. Kira-kira apa ya penyebab jatuhnya Orde Baru ini? Sampai bisa ada perubahan era lagi nih Setelah ini ada lagi gitu loh kan. Jadi yang pertama penyebab jatuhnya Orde Baru itu pastinya korupsi dan keuangan yang buruk. Nggak pernah bisa lepas sih Indonesia dengan korupsi ini. Apa ya, korupsi itu nggak, koruptor itu nggak akan pernah jerak walaupun udah dihukum. Nggak tahu ya kenapa ya guys. Soma tahu nggak Soma? Ya karena uang, Kak. Oh iya. Lanjut ya. Yang kedua ada pemilihan umum pada tahun 1997. Yang ketiga ada kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang keempat ada krisis ekonomi. Yang kelima ada demonstrasi massal. Yang keenam tekanan lembaga internasional. Yang ketujuh tekanan dari negara-negara asing. Dan yang terakhir globalisasi dan internet. Jadi gitu penyebab jatuhnya Orde Baru tuh. Oke Kak Vivi, setahu aku juga nih untuk di Orde Lama dan Orde Baru ini, jadi kalau untuk Orde Lama itu memiliki kebijakan sistem keuangan atau ekonomi itu yang tertutup karena dikenal komunis atau sosialis. Sedangkan kalau untuk Orde Baru itu memiliki kebijakan ekonomi yang terbuka gitu loh. Berarti kan ada kemajuan nih meski. Jadi gimana ya? Untuk perubahan era itu bagus sih. Jadi ada perubahan yang lebih positif. Yang darinya Orde Lama itu tertutup, sekarang Orde Barunya itu terbuka. Nah, ada juga perbedaan, tetapi di Orde Baru ini kita masih belum bisa bebas berbicara, tidak seperti sekarang. Nah, di zaman Orde Baru itu kita kalau ngebuat berita koran tanpa persetujuan pemerintah itu bakal dicegat atau tidak akan beredar berita ya gitu. Dianggap ilegal lah. Iya, jadi kebebasan bersuara di zaman Orde Baru itu masih terbatas lah. Susah banget. Beda ya sama sekarang. Kalau sekarang hoax itu di mana-mana. Iya, Video nih. sekarang itu dikit viral. Bebas banget masyarakat itu bebas bersuara gitu. Nah, kita udah bahas nih untuk pra kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru. Nah, setelah Orde Baru nih ada lagi Apa Soma? Iya bener banget. Reformasi. Kakak yang cantik terakhir nih yang akan ngejelasin materi Pancasila di era reformasi. Silakan Kak Eta. Oke, jadi tadi udah dijelaskan nih bahwa Presiden Soeharto itu berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Lama Iya, banget. itu 7 periode nih ya kan. wah. Jadi pada periode terakhir kemarin dia gelombang reformasinya ini disuarakan oleh mahasiswa dan didukung oleh rakyat bersama-sama menduduki gedung DPR Senayan dengan tujuan meminta diselenggarakannya sidang MPR istimewa tuh. Oke. Dengan agenda memberhentikan presiden. Tetapi tidak sampai sidang istimewa pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya nih, teman-teman. Oh, jadi sebelum diadakannya sidang istimewa tadi yang diminta oleh Benar, dia rakyat, udah mengundurkan diri duluan. Ada Sadar diri, alasan nggak sih Kak? Enggak gitu dong. Sesuai dengan ketentuan UUD, maka wakil presiden yaitu B.J. Habibie dia langsung dilantik dong sama ketua MA-nya Naik untuk nih. menggantikan Presiden Soeharto pada saat itu. Naik guys jabatannya. Benar. Lanjut.
Jadi Pancasila pada masa reformasi, sebenarnya penyebutan Pancasila pada awal-awal reformasi itu sebagian besar dihindari nih sama pejabat dan juga rakyat Indonesia itu sendiri. Kenapa tuh Kak Eta? Ya karena dianggap penyebutan Pancasila itu adalah bagian dari Orde Baru. Oh, jadi buntutnya. disangka benar. masih ada nih sistem-sistem pemerintahan dari Orde Baru. Iya, gitu. Jadi padahal Pancasila pada dasarnya itu emang nggak berubah dari awal. Oh, iya. Tapi perlahan kesadaran masyarakat Indonesia itu bahwa Pancasila itu nggak keliru. Yang keliru itu kita yang salah mengimplementasikannya. Iya, teman-teman. Gitu. Tadi kan disebutkan ya Kak Eta kalau awal reformasi itu semua sebagian lah ya rakyat Indonesia itu masih takut-takut lah nyenggol Pancasila karena disebut sebagai buntutnya dari Orde Baru. Sebenarnya apa sih yang membuat mindset orang Pandangan Indonesia ya pandangan orang Indonesia itu nyebut kalau Pancasila itu sebagai hal yang tidak lepas dari Orde Baru? Jadi aku jawabin ya. Ya, Jadi gini ya teman-teman, pandangan Pancasila sebagai Orde Baru itu terdapat pada Undang-Undang Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada masa itu Presiden Megawati nih yang mengeluarkan Undang-Undang Sidaknas bahwa kurikulum kurikulum pendidikan itu wajib memuat PPKN, bahasa dan juga agama. Padahal seharusnya itu ada satu lagi yaitu Pancasila, tapi pada tahun 2003 itu dihilangkan tuh. Pantesan sensitif banget pada saat itu membahas Pancasila. Nah itu sih salah satu dampaknya yang bikin pandangan bahwa Pancasila itu identik banget nih sama masa Orde Baru. Oke, paham ya sobat semuanya. Jadi selanjutnya nih ya, pada tahun 2006 era reformasi itu dipimpin sama Pak SBY kan. Iya benar. Bertepatan pada tanggal 1 Juni 2006 ketika peringatan hari lahirnya Pancasila disepakati sebagai kontrak sosial, yaitu perjanjian bersama warga Indonesia. Jadi bukan satu pemikiran doang, itu sama-sama pemikirannya. Terus ada Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Jadi Pancasila disebut sebagai ciri identitas kultural bangsa dengan nilai-nilai yang menjadi perekat sosialnya nih. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara yang berlaku di ruang publik atau domain publik. Salah ngomong aku. Apa tuh? Jadi maksudnya itu misalnya nih ya teman-teman, seorang muslim di ruang private, maka ideologi kita itu berlaku dijuluki Islam. Tapi sebagai warga negara di ruang publik, ideologi kita tuh dijuluki sebagai ideologi Pancasila gitu. Udah dijelasin tuh Pancasila di era reformasi sama Kak Eta. Jadi kesimpulannya itu di era reformasi itu diawali oleh sebenarnya dari Presiden B.J. Habibie ya, karena dia itu menggantikan Presiden Soeharto yang turun dari jabatannya. Terus dilanjutin sama Pak Soeharto sama Pak sama Pak Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Terus juga dilanjutin sama Ibu Megawati dari 2001 sampai 2004. Selanjutnya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang 2 periode nih lamanya, 10 tahun nih dia, 2004 sampai 2014, dan sampai sekarang Joko Widodo dari 2014 sampai 2024. Dan kita nggak tahu ya guys siapa nih? Jeng 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 jeng. BTW kita Udah bisa dong kita nyoblos. ikut berpartisipasi ya tahun depan. Ini Kira-kira Kak Jul sama Kak Vin nggak rahasia. Aduh, jangan dibocorin ya guys. Jadi kita tuh menganut ini sistem luber juri. Oh iya benar. Oh iya, oke. Vivi, rahasia. Maaf ya guys. Kalau ditanya orang jangan dijawab. Jangan dijawab dong. Karena Iya. nggak boleh sebenarnya. Kalau dapat ini Nggak boleh. Aduh. Baru milih udah berubah. Itu kayak mana itu? Tapi ada yang bilang katanya kalau nerima nggak apa-apa, tapi sesuai hati nurani. Katanya gitu. Tapi cari aman aja ya guys ya. Itu lebih ke kurang ajar sih, bukannya milih. Jadi kan orangnya nggak tahu juga nggak sih? Itu kan emang rahasia ya. Kecuali di TPS-nya ada CCTV. Iya benar. Oke Soma, jadi kita udah dapet
pemaparan materi nih dari guest star kita yang luar biasa ini. Makasih Kak Eta. Sama-sama. Yang udah menjelaskan materi ini dengan sedetail-detailnya sampai aku, Kavina, aku sih paham kan? paham sih, paham. Semoga Soma juga paham ya. Karena kalau aku pribadi tuh ya, untuk mendapatkan materi yang biar bisa masuk di otak itu emang susah ya? gak yang kaku. Iya. Jangan yang sistemnya Iya, bener. belajar yang bener-bener terpatok buku. Belajar, Iya, iya. kalau ini kan sambil ngobrol-ngobrol seru nih. Jadi kayak langsung jadi gini, jadi gini itu. Jadi nanti aku dongengin aja deh. Oh dong, biar pintar. Oke. Tidur lah saya Kak. Oh, ini balik lagi guys. Ya, jadi kami juga berharap nih. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol seru, tapi juga yang berwawasan gitu ya. Iya. Jadi sobat mahasiswa juga Soma ini mengerti apa yang kita bahas gitu. iya, benar. Diselingi-selingi candaan, gurauan. Jadi kita udah asik-asik gini tapi kita juga bisa nambah wawasan loh. Bener banget. Jadi belajar itu nggak cuman tentang baca buku, ngerjain soal, tapi kalian juga bisa sambil dengerin podcast kayak kayak gitu. Makanya gini. doain ya. Lanjut. Amin, Terus amin. pokoknya. Biar kita bisa ngebantu Soma nih Iya. untuk lanjut terus. Iya, bener. Biar kita bisa juga nih berbagi Belajar ilmu kita bareng-bareng. gitu. Jadi nggak kerasa durasi kita ini Mepet udah lah, guys. panjang ya. Iya. Sebenarnya kita masih mau banget lanjut, Iya. tapi karena udah durasinya yang panjang banget daripada Kita udahin aja dulu di sini ya guys karena Iya. guest star kita juga mau pulang guys. iya, udah sore juga. Ada dengar-dengar sebelum berakhirnya podcast kita ini ada pantun gitu. Biar seru gitu. Aduh. Apa nih? Ada nggak dari kakak-kakak ini yang punya pantun? Iya, gitu? ada nggak? Oh, kayak tadi mau pantun. Ada dong. Kita adu pantun ya. Boleh nggak adu pantun? Oke Kak, langsung aja pantun ya. Ayo ting ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Kayaknya udah disiapin pantunnya. Kayak udah tertata gitu ya. Khusus untuk Soma ini. Dari kita ada nggak Kak Jill? Aduh, kayaknya ya Kak. Gak ada kita ya. Aduh. Kayaknya kalau mau lihat kita pantun berdua di next episode. Kak. Iya. Guys, kalau mau dengerin kita berdua pantunin cakep-cakep itu, harus dukung kita. Iya. Jadi part 2 aja ya pantunnya. Oke. Makasih banget Makasih buat banget. Soma yang udah mau ngedengerin dari awal sampai akhir. Makasih juga untuk artis adakan kita yang udah mau bantu kita berbagi ilmu guys. Manula guys. Manula. Iya, bener banget. Jadi kita nggak mau juga yang pelit ilmu. Iya, Kalau kita ada bener. ilmu itu harus dibagikan ke sesama. Karena balik lagi guys, podcast kita kan namanya spontan. Oke, sampai sini dulu aja ngobrol-ngobrol santai kita di podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu di next episode. Maaf juga kalau ada omongan-omongan yang tidak berkenan atau ada kesalahan kata dari aku Dwi Nobjilan Ariba. Dari aku juga Vina Ramadhani. Dan aku Eta Aprilia. Aku Vivi Aprilia Saputri. Aku Zahra Anastasia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.